Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wa binasta'in ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali sama-sama untuk mendengarkan kajian ilmu dari Ustaz kita Al-Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai majelis ilmu pada pagi hari ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada tempat Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Akhirul kiram, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian bersama dengan tim Adrina Village. Dan alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini, yaitu hari Jumat, yang merupakan di bulan Rabiul Awal, yang merupakan bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu berselawat kepada Rasulullah, dan dengan selawat itu menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi umatnya yang dipanggil oleh Rasulullah, yang kemudian juga bisa bertemu dengan baginda di surga Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini sebagaimana dibahas di buku ini, buku Diskursus Islam Politik Spiritual. Kita akan membahas tentang atau bab ketiga bab ketiga tentang konsepsi Islam. Nah, konsepsi Islam ini sebenarnya lebih kepada pembahasan yang kerangka ya. Jadi kita ingin melihat kerangka Islam itu seperti apa. Mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah ikut di awal, sudah pernah saya sampaikan bahwa Islam itu memiliki aturan yang sangat lengkap ya, sangat sempurna. Tidak hanya mengurusi masalah spiritual, tetapi juga mengurusi masalah sosial, kemudian juga masalah politik dan sebagainya. Jadi dari A sampai Z kehidupan kita itu sebenarnya diurus ya. Jadi kalau Islam mengurusi yang kecil aja diurus, apalagi yang besar. Ya, jadi kalau masalah masuk kamar mandi saja kita diurus, gitu ya. Ada aturannya dalam Islam, maka tentu mengurusi hal yang lebih besar lagi seperti mengurusi masyarakat, mengurusi negara, ya, itu tentu ada. Ya. Dan itulah kesempurnaan Islam. Tidak ada hal ini tidak ada dalam agama lain. Agama lain tidak ada yang memiliki aturan selengkap dan sesempurna Islam. Ya. Agama lain itu hanya mengurusi masalah biasanya spiritual dan ritual. Ya, ritual dan spiritual. Tapi Islam ini memiliki aturan yang lengkap, ya, yang sempurna, karena memang merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha sempurna. Nah, bagaimanakah konsepsi Islam? Nah, kalau kita buat peta, jadi kalau kita buat peta atau buat diagram, jadi Islam itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan fikroh. Ya. Fikroh itu adalah konsep ya, atau pemikiran. Kemudian yang kedua ada thariqah. Ya. Jadi Islam itu terdiri dari dua, kalau kita simpulkan ya. Yang pertama adalah fikroh, jadi hal-hal yang sifatnya pemikiran atau konsep. Yang kedua adalah thariqah, metode atau metode itu adalah cara ya, cara metode. Thariqah. Nah, fikroh atau konsepsi Islam, nah ini akan kita bahas saat ini tentang fikroh atau konsepsi Islam. Itu memiliki dua pembahasan. Ya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat atau nizam. Jadi fikroh Islam itu ada fikroh tentang akidah,
Jadi konsepsi tentang akidah, ada fikrah tentang syariah atau nizam, ya. Konsep tentang peraturan dan syariat. Nah, jadi ada akidah dan syariat. Jadi al-Islamu inda fikrah, jadi dalam fikrahnya, dalam konsepnya itu ada konsep tentang akidah dan ada konsep tentang syariat. Nah, konsep tentang akidah ini nanti kita bahas, itu berkaitan dengan masalah keyakinan. Ya. Yang kedua tentang syariat atau nizam, itu berkaitan dengan aturan. Di mana aturan ini diturunkan oleh Allah untuk mu'alajah lil masyakilil insan. Yang mu'alajah itu untuk menyelesaikan al-masyakil, segala problem al-insan manusia. Nah, jadi aturan-aturan yang Allah turunkan, itu untuk menyelesaikan masalah-masalah umat manusia. Ya, makanya kemudian di dalam syariat ini atau di dalam nizam ini nanti ada nizam atau syariat yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Ya, bagaimana sih cara kita berhubungan dengan Allah? Ya, di situ ada konsep tentang ibadah, tentang sholat, ya, tentang saum, ya, tentang zakat, tentang jihad. Ya, itu dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada konsepsi atau aturan yang mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, itu nanti termasuk di dalamnya hukum-hukum malbusat, yang hukum tentang pakaian, mat'umat tentang makanan, ya. Kemudian akhlak juga masuk ke dalam konsepsi pengaturan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian ada pengaturan atau nizam atau syariat yang mengatur hubungan kita dengan orang lain. Nah, di situ ada konsep tentang politik, sosial, pendidikan, budaya, militer, politik luar negeri, ya. Kemudian juga jinayat, ukubat, ya, dan sebagainya. Nah, itu pokoknya mengatur hubungan antara kita dengan orang lain. Ini adalah hablum minan nas. Ya, kalau tadi hablum minallah, yang pertama itu mengatur hubungan kita dengan Allah. Yang kedua hablum minan nafsi, mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga hablum minan nas, mengatur hubungan kita dengan manusia yang lain. Dan yang keempat ada hablum minal alam, hubungan kita dengan alam semesta ini. Jadi ada pengaturan tuh. Bagaimana mengatur antara kita manusia dengan alam semesta. Misalkan ada syariat tentang sunnahnya menanam pohon, ya, kemudian merawat pohon, ya, sunnahnya larangan untuk menebang pohon secara sembarangan dan sebagainya. Itu ada satu syariatnya, pengaturannya. Ya, iya ulumawat, ya, menghidupkan tanah mati. Nah, itu juga ada pengaturannya. Nah, jadi itulah kesempurnaan Islam. Dari sisi fikrohnya, tadi ada fikroh tentang akidah, fikroh tentang syariat. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita bahas runut, ya. Jadi Islam dibagi dua, ada fikroh dan thariqah. Ya. Fikroh ini dibagi dua, ada akidah, ada fikroh tentang syariat. Nah, kita akan bahas yang pertama tentang akidah. Ya. Bagaimana konsep Islam tentang akidah. Ya. Ini penting sekali, karena akidah ini merupakan fondasi kita. Nah, pertama kalau kita mungkin pernah baca atau pernah dengar gitu ya, akidah itu secara bahasa artinya kan aqoda yaqidu, ya, aqoda yaqidu aqidatan, ya. Jadi aqoda yaqidu aqidatan ini mengikuti wazan fa'ilatan, aqidatan fa'ilatan, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada wazan fa'ala yaf'ilu, ya, fa'ilatan fa'ilah. Jadi aqoda yaqidu aqidatan. Nah, apa yang maksud dengan akidah? Akidah itu adalah ma'qudah. Ya, akidah itu sesuatu yang diikat. Itu namanya akidah. Sesuatu yang diikat. Itu namanya akidah. Nah, sedangkan secara istilah syara, ya, secara istilah syara memang para ulama ada yang melengkapi definisinya, ada juga yang sudah sempurna, ada yang lengkap gitu ya. Karena kalau kita ingin mendefinisikan sesuatu tidak sembarangan. Jadi para ulama itu ketika ingin mendefinisikan itu ada kriterianya. Ya, kalau kita mau mengartikan sesuatu ada kriterianya. Ya, kriteria pertama itu dia harus jami'an. Ya. Jami'an itu definisi itu harus melingkupi sesuatu yang didefinisikan. Ya. Yang kedua adalah mani'an. Ya. Mencegah. Ya. Jadi definisi itu harus mencegah sesuatu yang tidak masuk dalam benda atau sesuatu yang didefinisikan. Itu tuh kalau kita mau mendefinisikan nggak sembarangan gitu. Ini ulama punya rumusnya. Ada jami'an, mani'an.
Contohnya misalkan kita ingin mendefinisikan kursi. Kalau kursi kita definisikan tempat duduk, nah ini terlalu luas. Ya. Dia tidak memiliki sifat mani'an, tidak memiliki sifat mencegah sesuatu yang tidak masuk dalam definisi ini. Kalau kita definisikan kursi itu tempat duduk, berarti apapun yang bisa didudukin itu kursi, ya kan? Bantal kita dudukin jadi kursi, ya kan? Jok mobil kita dudukin jadi kursi, batu kita dudukin jadi kursi, ya lantai kita dudukin jadi kursi. Jadi karena kalau definisinya terlalu global, tempat duduk kursi adalah tempat duduk itu terlalu global, maka dia tidak memiliki sifat mani'an, gitu ya. Nah, maka definisi itu penting. Nah, dari rumusan ini, maka definisi-definisi akidah yang memenuhi syarat definisi itu ada 3 ya. Ada 3 ya. Kita kumpulkan nanti. Yang pertama adalah akidah adalah iman. Jadi al-aqidah itu hiya al-iman. Nah, jadi akidah itu adalah iman. Apa tuh iman? Al-imanu huwa tasdiqun jaziman, ya. Tasdiqun jaziman mutabiqan lil waqi' an dalilin. Nah, jadi kalau kita definisikan iman itu apa? Iman itu adalah yang pertama tasdiqun jaziman. Nah, jadi iman itu harus tasdik jaziman. Tasdik itu apa? Tasdik itu pembenaran. Ya. Jaziman yang pasti. Jadi ada pembenaran yang sifatnya pasti, ada pembenaran yang sifatnya tidak pasti. Nah, kalau masalah akidah itu harus pasti. Yang namanya pasti itu berarti harus 100%. Tidak boleh 99,99999 tidak boleh. Jadi akidah itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Harus pasti. Tasdiqan jaziman. Harus pembenaran yang bersifat pasti. Karena ada pembenaran yang sifatnya tidak pasti. Yang disebut dengan dhonni. Ya, lawannya jazim itu dhonni. Kalau pasangannya jazim itu qat'i. Nah, jadi pasangannya qat'i. Lawannya dhonni. Nah, jadi namanya akidah itu harus tasdiqan jaziman. Pembenaran yang bersifat pasti. Atau keyakinan yang bersifat pasti. Atau keyakinan yang sifatnya tuh bulat. Nggak gepeng gitu ya. Pokoknya bulat. 100%. Nggak boleh ada yang bolong sedikit pun. Itu namanya al-iman. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Al-imanu huwa tasdiqun jaziman mutabiqan lil waqi'. Sesuai dengan fakta. Jadi yang namanya akidah itu atau iman itu harus sesuai dengan fakta. Harus sesuai dengan realitas. Misalkan ketika kita bilang Tuhan itu 3, itu tidak sesuai realitas. Ketika kita bilang bahwa batu es itu cair, itu tidak sesuai realitas. Nah, jadi antara konsep dengan fakta itu tidak sama. Itu namanya tidak sesuai dengan realitas. Maka iman itu harus mutabiqan lil waqi', harus sesuai dengan faktanya, harus sesuai dengan realitasnya. Tidak boleh tidak sesuai dengan realitasnya. Ya, karena kalau tidak sesuai dengan realitas itu namanya salah. Ya, kayak tadi aja, batu es adalah yang bentuknya cair. Nah, itu tidak sesuai realitas. Karena fakta batu es itu tidak cair. Dia memang dari benda cair, tapi dia padat, tapi nanti cair lagi kan gitu. Kemudian andalilin harus punya argumentasi, harus bersumberkan pada dalil. Nah, jadi iman itu harus bersumber daripada dalil. Nah, jadi bukan karangan-karangan saja, tapi harus ada dalilnya. Nah, dalilnya ini ada 2 nanti. Ada dalil aklian, ada dalil nakli. Ya, dalil akli, dalil nakli. Kalau akli itu berarti dalil yang sifatnya akal, proses berpikir. Ya. Kalau nakli itu berarti nas. Ya, kita ngambil dari nas Al-Quran ataupun nas Al-Hadis. Nah, nanti kita rincikan ya. Ini pelan-pelan aja. Nah, itu definisi yang pertama. Jadi ada yang mendefinisikan bahwa al-aqidatu hiya al-iman. Akidah itu adalah iman. Yang kedua ada yang mendefinisikan al-aqidatu hiya wisdan. Nah, jadi sesuatu yang diyakini oleh hati, wisdan, dan diterima oleh akal pikiran. Nah, jadi ada yang namanya akidah itu ada sesuatu yang diyakini oleh hati
dan diterima oleh pikiran. Berarti ada dua tuh. Ya, sesuai dengan hati, sesuai dengan wisdan, kolbu, ya, dan diterima oleh akal. Nah, jadi kalau ada yang diterima oleh hati tapi tidak sesuai dengan akal, berarti tidak masuk. Begitupun juga sebaliknya, akal bisa menerima tapi hati tidak. Nah, ini berarti tidak masuk juga. Jadi harus diterima oleh akal dan juga diterima oleh hati atau diyakini oleh hati. Ini definisi yang kedua. Ada yang mendefinisikan yang ketiga, akidah itu adalah apa? Al-fikrul kulliyah, ya, pemikiran yang sifatnya umum, ya. Bukan umum ya, menyeluruh, al-fikru al-kulliyah, pemikiran yang sifatnya menyeluruh, ya, anil alami wal insani wal hayah, tentang alam, manusia dan kehidupan. Wa ma'alaqah bainahuma, dan hubungan, ya, di antara keduanya, di antara semuanya. Bima qablahu, dengan apa yang ada sebelumnya, wa ma ba'dahu, dan dengan apa yang setelah ada, yang setelahnya. Kemudian wa ma ta'alluq, ya, baina qablahu wa ba'dahu. Gitu. Jadi kalau kita artikan secara bahasa Indonesia gini. Jadi akidah itu adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, tentang manusia, tentang kehidupan, dan tentang sesuatu yang ada sebelum ketiga ini, dan sesuatu yang ada setelah hidup yang ketiga ini. Udah apa kaitan di antara sebelum dan sesudahnya? Nah, itu namanya akidah. Nah, jadi ada tiga definisi. Nah, berarti dari tiga definisi ini kalau kita gabungkan, ya, berarti akidah itu apa? Akidah itu adalah pemikiran yang menyeluruh. Ya, jadi namanya akidah itu pemikiran yang menyeluruh, bukan pemikiran yang parsial, bukan pemikiran yang apa namanya sifatnya itu cabang, ya, tapi dia pemikiran yang menyeluruh. Ya, tentang apa? Tentang alam semesta. Yang kedua tentang manusia. Yang ketiga tentang kehidupan. Nah, kenapa tiga hal ini yang dipikirkan? Karena manusia hanya bisa mampu menjangkau tiga hal ini. Nah, jadi manusia itu kalau mikir, pasti yang dijangkau itu cuma tiga. Kalau tidak manusia, ya alam semesta. Kalau enggak kehidupan. Karena manusia hanya mampu menjangkau tiga hal ini. Ya, hanya mampu menjangkau akal, hanya mampu menjangkau alam semesta, hanya mampu menjangkau manusia, dan hanya mampu menjangkau kehidupan. Nah, maka kemudian objek dari berpikir manusia itu cuma tiga tadi. Nah, lalu apalagi yang dipikirkan oleh manusia? Yang dipikirkan oleh manusia adalah ada apa sebelum adanya yang tiga ini. Jadi sebelum ada manusia, sebelum ada alam semesta, sebelum ada kehidupan itu ada apa? Berarti kan ada yang menciptakan. Nah, ini yang dipikirkan tuh. Berarti nanti masuk dalam kategori pembahasan al-khaliq, pencipta. Nah, siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan kehidupan? Nanti dipikirkan, dibahasin. Ya. Kemudian kehidupan setelah ketiga ini. Jadi setelah manusia hancur, setelah alam semesta hancur, setelah kehidupan tidak ada, lalu ada apa setelahnya? Nah, ini juga dipikirkan. Ya. Masuk dalam ranah akidah. Ya, masuk dalam ranah akidah. Lalu tidak hanya itu, lalu apa hubungannya itu antara alam semesta, manusia dan kehidupan dengan sesuatu yang sebelumnya? Berarti dengan apa hubungan ketiga hal ini dengan pencipta? Apa hubungannya? Ada hubungannya. Lalu apa hubungan ketiga hal ini dengan setelahnya? Berarti hari kiamat. Ya, setelah hari kiamat ada apa? Apa kaitannya? Nah, gitu ya. Jadi ruang lingkup akidah itu akhirnya jadi ke sana, membahas sesuatu yang sesuatu sebelum kehidupan dan sesuatu yang ada setelah kehidupan. Lalu tidak hanya membahas sesuatu yang ada sebelumnya dan setelahnya, tapi apa kaitannya antara kehidupan sekarang dengan kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Itu ada kaitannya. Itu juga dibahas. Nah, pembahasan itu semua itu harus masuk sampai kategori pembenaran yang bulat tadi, tasdiqul jaziman. Ya, harus sampai ke titik itu. Dan harus sesuai dengan realitasnya. Dan harus bersumber dari dalil. Nah, jadi ketiga hal tadi itu pembahasannya harus
yakinnya bulat, tasdikun zaziman tadi, kemudian harus sesuai dengan realitas dan harus ada dalilnya. Nah, gitu. Ini adalah pembahasan tentang akidah. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kita buat poin-poin nih biar mudah ya. Jadi akidah itu adalah pemikiran menyeluruh. Ya. Jadi konsep akidah itu adalah pemikiran menyeluruh. Dia bukan pemikiran yang sifatnya parsial, pemikiran menyeluruh. Tentang apa? Apa yang dipikirkan? Ya. Yang dipikirkan adalah kehidupan sekarang. Jadi ada apa sih dengan kehidupan sekarang? Nah, di dalam kehidupan sekarang itu ada manusia, ada alam semesta, ada kehidupan itu sendiri. Ya, ini adalah kehidupan sekarang. Lalu yang kedua adalah kehidupan sebelum kehidupan sekarang. Nah, jadi ada apa sebelum kehidupan ini? Gitu. Ada pencipta. Lalu bagaimana membuktikan adanya pencipta ini? Nah, cara membuktikan adanya pencipta ini kan kita hanya bisa melihat sesuatu yang kita indra. Ya, kita tidak bisa langsung lihat zatnya Allah kan. Zatnya Tuhan tidak bisa. Karena itu di luar jangkauan akal manusia kalau berpikir tentang zat. Ya. Beda kalau kita berpikir tentang keberadaan zat itu. Nah, beda ya antara keberadaan zat dengan melihat zatnya langsung beda. Ya. Kalau mengindra zatnya langsung, ya berarti terlihat, gitu, terindra oleh kita. Nah, Tuhan itu tidak bisa. Tapi keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, nah, bisa kita indra. Ya. Jadi gampangnya gini deh. Kita itu kadang-kadang ketika tinggal di rumah nih atau di kantor, kan dengar suara kendaraan kan di jalan raya tuh. Ya enggak? Ya Kang Awan ya. Kalau di kantor suka dengar kendaraan kan lewat mobil lewat, motor lewat gitu kan. Kira-kira Kang Wawan kalau Anda tanya, Kang Wawan tahu nggak merek mobilnya apa? Enggak. Enggak ya. Iya. Kenapa Kang Wawan nggak bisa tahu mereknya apa? Terus penumpangnya siapa? Terus ya apa berapa orang yang bawa? Pokoknya kedengaran aja. Ya, Hanya karena kedengaran aja. iya, karena Kang Wawan tidak melihat langsung, ya kan? Tidak melihat langsung, gitu. Tapi kita yakin bahwa ada mobil lewat, gitu kan. Nah, sama juga ketika kita lagi di rumah, pesawat lewat, ada suaranya. Kita yakin ada pesawat lewat tuh. Tapi kita nggak pernah tahu kan siapa penumpangnya, berapa jumlahnya. Mungkin tulisan pesawatnya juga nggak tahu apakah itu Boeing, apakah air apa Lion Air ya, atau Garuda, atau apa lagi merek-merek itu pesawat Batik Air dan sebagainya. Kan kita nggak tahu. Tapi kita tahu ada pesawat lewat. Nah, berarti apa? Ini bedanya. Kita yakin akan keberadaan pesawat lewat dengan kita yakin tentang zat pesawat itu. Nah, zat pesawat ini kan kita bisa lihat. Nah, gitu ya. Tapi kalau Tuhan itu tidak bisa. Allah tuh tidak bisa kita lihat langsung. Ya, di dunia ini. Beda kalau urusannya di akhirat ya, itu kan beda lagi. Tapi kalau di dunia kita tidak bisa lihat. Zatnya langsung tidak bisa. Kita hanya bisa mengindra keberadaannya saja. Ya. Nah, makanya berimannya orang-orang Baduy zaman dulu itu lebih sederhana sebenarnya. Nggak ribet seperti orang-orang yang ada di kampus UIN misalnya. Karena kalau di kampus UIN itu anak-anak filsafat itu membahas Tuhan aja bisa bersemester itu. Nah, beres-beres. Ya. Orang Baduy, orang Baduy kan orang Arab pedalaman, itu ketika ditanya bagaimana kamu meyakini adanya Tuhan? Jawabannya sederhana. Ya, aku yakin adanya Tuhan, sebagaimana aku yakin ada unta lewat. Gitu. Kok kamu yakin ada unta lewat dari mana? Karena aku melihat ada tapak kaki unta. Nah, tapak kaki unta itulah yang menyebabkan dia yakin bahwa ada unta lewat. Gitu. Ada unta lewat, dia kemudian yakin. Ya, ada unta lewat karena dia melihat tapak kaki unta, tanpa melihat untanya langsung. Gitu. Jadi intinya tanpa melihat
zatnya Allah, kita bisa tahu Allah itu ada. Dari mana? Dari tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu ternyata hanya bisa kita pikirkan di muka bumi ini cuma 3 tadi. Manusia, alam semesta, dan kehidupan. Itu aja. Nah, jadi kalau kita ingin mengenal adanya atau mengetahui apakah Allah itu ada atau tidak, ya 3 hal itu yang kita pikirkan. Nah, kalau kita perhatikan manusia kan terbatas, ya. Alam semesta juga terbatas. Mereka butuh kepada satu dengan yang lainnya. Nggak bisa sendiri. Kehidupan juga terbatas. Ada awal, ada akhirnya. Nah, karena keterbatasan itulah, jadi kita mikir, gitu, kalau terbatas semua, berarti ada sesuatu yang menyebabkan mereka ada. Gitu. Ya, yang membuat aturan ini siapa? Kan ke situ berpikirnya kita itu. Ya kan? Lalu siapa gitu? Nggak mungkin yang mengadakan mereka itu sama dengan mereka, harus beda. Ya, makanya kemudian terfikirkanlah bahwa oh ternyata ini tidak mungkin tidak harus ada Tuhan. Ya, harus ada Rabb yang menciptakan itu semua. Ya, menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan kehidupan. Tidak mungkin tidak ada. Nah, makanya kemudian Allah itu sifatnya wajibul wujud, harus ada. Ya, harus ada. Nah, makanya dalam diskusi, ya, membuktikan adanya Allah itu lebih mudah dibandingkan membuktikan tidak ada Allah. Ya. Karena kalau kita ingin buktikan adanya Allah, lihat alam semesta, udah cukup. Alam semesta, manusia, kehidupan, kita lihat, kita perhatikan keteraturannya, itu pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang mengatur. Ya. Pasti ada yang menyusun sistemnya dan sebagainya. Dan yang menyusunnya nggak mungkin makhluk lagi. Nggak mungkin seperti mereka. Pasti sesuatu yang di luar mereka. Yaitu adalah Tuhan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu secara akliyahnya. Dan di Al-Quran pun, sebenarnya kita itu didorong oleh Allah untuk memikirkan alam semesta kan, ya, agar mencapai ma'rifat, mencapai keberadaan Allah. Buktinya apa? Buktinya adalah dalam surat Al-Ghasyiyah misalkan. Allah kan mengajak kita mikir. Ya, afala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Ila akhir hari. Ya. Afala yanzuruna, apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan? Ilal ibili, kepada unta. Ya. Kaifa khuliqat. Bagaimana unta itu diciptakan? Jadi orang-orang Arab pada waktu itu, karena objek yang bisa dilihat oleh mereka itu adalah unta, maka suruh mikirin unta. Gimana unta itu diciptakan? Ya. Dan kalau kita googling ya, cari informasi tentang unta, Masya Allah ya. Unta itu binatang yang hebat. Ya. Binatang yang tiada tandingannya untuk di gurun pasir itu. Ya bayangkan saja, unta itu bisa bertahan tidak makan, tidak minum selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ya. Ternyata Allah siapkan pada diri unta itu kantong cadangan makanan dia. Nah, yang di punuk itu kan cadangan makanan dia itu. Ya. Bahkan dia simpan kantung air. Di dalam lehernya itu ada kantung air. Jadi kalau haus itu tinggal ngambil dari situ aja. Makanya unta itu kalau makan sama minum pasti lama. Dia ngisi dulu tuh. Sampai apa? Sampai full tank lah. Ya makanannya penuh. Kemudian juga minumannya, airnya juga penuh. Nah, full tank banget itu. Jadi unta. Unta juga dikasih oleh Allah itu kaki yang didesain khusus untuk berjalan di padang pasir. Ya, tidak ada hewan lain kecuali unta yang bisa berjalan lama di padang pasir tanpa terperosok. Nah, kakinya itu didesain untuk mencengkram pasir. Ya. Lututnya juga tebal sehingga ketika turun dia tidak kepanasan. Dan di matanya itu ada seperti selaput transparan. Gitu. Jadi kalau ada badai pasir itu tidak akan kena matanya langsung. Ada seperti kaca gitu, ya. Jadi kayak apa namanya ya? Penghalang debu. Bulu matanya juga kan lentik dan panjang untuk membersihkan debu-debu yang ada pada matanya. Jadi luar biasa unta ini. Nah kita suruh mikirin gimana unta diciptakan tuh begitu tuh. Betapa hebatnya unta. Nah siapa yang menciptakan? Selain itu juga Allah memerintahkan kita.
Tidak hanya memikirkan unta. Ya. Memikirkan alam semesta. Jadi kan disebut dia lanjutannya kan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, ya. Bagaimana langit itu ditegakkan, ya. Tanpa tiang, coba kok bisa tegak gitu. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan. Bahkan digambarkan oleh para mufasir gunung itu sebagai pakunya bumi. Ya, ketika pakunya dicopot-copot ya bergoyanglah bumi. Ya. Makanya dalam hari kiamat nanti digambarkan dalam Al-Qur'an itu kan gunung-gunung itu dihancurkan, diangkat. Ya, diterbangkan seperti kapas. Nah, bergoyanglah, bergoncanglah. Sebutkan al-zalzalah itu kan, bumi itu. Nah, jadi Al-Quran mendorong kita untuk memikirkan alam semesta. Untuk apa? Untuk mencapai pencipta. Gitu. Nah, ini disebut dengan metode berpikir rasional atau akliyah. Nah, berarti dalilnya dalil akli itu. Membuktikan adanya Allah itu dengan cara dalil akli. Ya. Termasuk juga membuktikan Al-Quran itu juga pakai dalil akli. Membuktikan adanya Nabi Muhammad itu juga pakai dalil akli. Betul Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, itu pakai akli juga. Ya. Qadar itu juga pakai akli. Ya. Lalu yang pakai nakli apa? Yang pakai nakli itu lalu beriman kepada malaikat itu pakai nakli itu, pakai nas. Karena kita tidak bisa menjangkau zatnya malaikat. Beriman kepada jin, ya, maksudnya makhluk gaib. Ya, kita juga harus yakin bahwa ada makhluk gaib, ada jin di situ karena Allah ciptakan jin. Ya. Kemudian kita yakin ada surga neraka, ada hari kiamat. Ya. Itu juga sifatnya nakli. Ya, kita meyakini itu semua karena di Al-Quran ada. Gitu kan? Dan sebagainya. Termasuk kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Kita yakin ada. Ya, bukan karena adanya kitab Injil sekarang, bukan, tapi karena memang dulu ada. Karena kalau Injil sekarang kan banyak penyimpangan. Gitu. Jadi Allah dulu pernah turunkan Injil, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa misalkan. Karena ada kisahnya di mana di Al-Quran. Gitu. Nah, itulah proses keimanan kita, proses akliyah kita. Nanti kita akan bahas cobalah di sesi lain ya, bagaimana kita membuktikan satu persatu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada nabi yang lain, iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab selain Al-Quran, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada-qadar. Kita akan bahas insyaallah. Nah, ini kita bahas kerangkanya dulu ya, bahwa definisi akidah itu yang meliputi iman kepada Allah, berarti kan iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada-qadar. Nah, itu definisi akidah Islam. Ya, jadi akidah al-aqidah al-islamiyah hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari wal qada'i khairihi wa syarrihi minallahi taala. Nah, itu. Jadi kalau kita kerucutkan akidah Islam itu ya itu. Nah, iman kepada Allah itu akidah Islam. Yang disebut dengan rukun iman. Nah, rukun iman itu adalah akidah Islam. Gitu. Nah, kalau tadi kan definisi akidah secara umum ya, bahwa akidah itu adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, kehidupan, kemudian sesuatu yang ada sebelum kehidupan tadi dan setelah ada kehidupan. Gitu. Itu kan berarti setelah kehidupan kan hari kiamat, hari akhirat, gitu kan? Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Nah, dengan demikian akidah Islam itu sebenarnya sudah sumulia, ya, sudah menyeluruh. Semuanya dibahas. Ya, baik perkara yang ada pada hari ini, pada saat ini di dunia, kemudian sebelum kehidupan dunia, dan setelah kehidupan dunia. Nah, sekarang apa hubungannya, apa kaitannya antara kehidupan sebelum dengan sesudah dan pada hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ada 3 pertanyaan mendasar. Ya, mungkin sering dengar ya, bahwa manusia itu ketika dia sudah mulai tamyiz ya, atau sudah mulai balik, itu senantiasa berpikir, dari mana kita semua? Untuk apa? Dan akan kemana? Nah, itu 3 pertanyaan mendasar tuh. Dari mana? Untuk apa? Akan kemana? Dari mana kita ini manusia? Ya, kita tuh diciptakan dari Allah. Allah yang menciptakan kita. Minallah berarti kan? Untuk apa manusia hidup di dunia? Ya. Nah, pertanyaannya dibalik. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Nah, gitu.
Karena kalau untuk apa manusia diciptakan di muka bumi, itu dikembalikan kepada manusia biasanya. Nah, manusia itu kan akalnya, pikirannya beda-beda. Maka pertanyaan yang tepat adalah, apa misi Allah menciptakan manusia? Ya. Lalu akan kemana setelah kita mati? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, itu mudah sebenarnya. Kalau menjawab dari mana kita semua, ya dari Allah. Allah yang menciptakan kita. Bukti Allah sebagai pencipta sudah jelas. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, untuk apa hidup di dunia? Nah, itu kita kembalikan kepada Allah. Sebenarnya Allah menciptakan kita buat apa sih? Ya. Apakah buat jadi orang kaya raya? Gitu? Apakah biar bisa menikahi wanita cantik, misalkan, atau laki-laki ganteng? Atau untuk biar memiliki jabatan yang tinggi, atau memiliki status kelas sosial yang dipandang, ya, atau bagaimana? Nah, maka untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan kita itu di muka bumi, kita kembalikan kepada Allah. Apa tujuan Allah menciptakan kita semua? Ada jawabannya. Jawabannya adalah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tujuan Allah menciptakan kita itu untuk ibadah, ya? Untuk ibadah. Nah, ibadah di sini definisinya bukan ibadah dalam pengertian sholat, puasa, zakat saja, tapi ibadah dalam konteks umum, yaitu ta'abbud. Kita menghambakan diri, ya, menundukkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata ibadah itu kan dari kata abada ya'budu, ibadatan, ya, tunduk, patuh, taat, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Jadi apapun profesi kita tuh harus taat sama Allah. Apapun posisi kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, pokoknya harus ibadah aja. Artinya apa? Setiap amal kita harus kita arahkan menjadi ibadah. Pekerjaan kita dia jadi ibadah gimana caranya, ya. Kemudian melamunnya kita biar jadi ibadah gimana caranya. Nyetirnya kita biar jadi ibadah gimana caranya. Berkeluarganya kita, punya istrinya kita biar jadi ibadah gimana caranya. Semua amalan kita harus kita rubah, harus kita arahkan untuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, berarti kalau ada amalan-amalan perbuatan yang tidak bisa mengarahkan kepada ibadah kepada Allah, ya kita tinggalkan. Contohnya apa? Yang haram-haram itu. Ya, kalau kita melakukan yang haram, berarti kan kita tidak menyembah Allah. Justru kita mengingkari Allah. Ya, mengingkari aturan Allah. Nah, ini bukan tujuan hidup manusia. Ini bukan tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, jadi bahasa lebih sederhananya lagi, kita tuh hidup harus ikuti maunya Allah gitu aja. Maunya Allah apa sih? Gitu. Kita ikutin aja. Ya, insya Allah, ya, ketika kita mengikuti maunya Allah, apapun yang diminta oleh kita, Allah akan kasih. Ya, dalilnya banyak. Ya, misalkan dalam surat apa yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah sangat populer kan itu. Bahwasanya kita itu ketika bertakwa kepada Allah akan kasih jalan keluar. Ya, Allah kasih jalan keluar dari masalah-masalah hidup kita. Dan bahkan Allah, ya, akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Pokoknya ada aja. Nah, kuncinya apa? At-taqwa. Kuncinya adalah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jadikanlah hidup kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan seruan takwa itu sudah sering kita dengar berkali-kali. Setiap salat Jumat juga kita disuruh untuk bertakwa terus kan gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan rasa takwa tadi, ya. Apa itu takwa? Udah banyak dibahas, ya. Imam Ali bin Abi Thalib itu kan mendefinisikan takwa itu dengan 4 tahapan gitu, ya. 3 atau 4, ya. Yang pertama itu kan al-khaufu min minal jalil, ya. Al-khaufu minal jalil. Kita takut kepada al-jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa takut. Ya. Ketika kita mau beramal maksiat, takut sama Allah, ya. Karena kalau kita bermaksiat udah nggak takut lagi sama Allah, khawatirnya rasa takut itu dicabut dari hati kita. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama harus takut, ya. Al-khaufu minal jalil, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu setelah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita
kemudian persiapkan, ya, atau namanya mengikuti apa yang Allah turunkan, ya. Jadi mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan yang ditunjuk oleh keduanya. Nah, kita ikuti turunnya, bagaimana konsep hidup, ya, bagaimana konsep kita berdagang, bagaimana konsep kita beribadah, konsep kita berhubungan dengan orang lain, itu ada semua pengaturannya. Nanti kita bahas, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita menyiapkan diri al-istidadu fi yaumir rahil. Kita menyiapkan diri untuk hari kebangkitan nanti. Bahwa kita akan dibangkitkan, kita akan ditanya oleh Allah, kita akan dihisab oleh Allah, ya. Makanya kemudian ketika kita dihisab, Allah itu Maha Adil, ya. Karena manusia itu punya karakter ngeles, ya. Jadi manusia itu punya karakter ngeles. Maka agar tidak ngeles, nah ketika nanti dia menghisab, Allah akan tampilkan semua saksinya. Ya, saksinya itu dari berbagai macam sisi. Pertama, dari catatan malaikat, Raqib dan Atid. Nah, itu kan dibuka itu catatannya. Yang kedua, dari catatan kitab sendiri. Kita punya kitab masing-masing, ya, punya buku catatan masing-masing. Kemudian yang ketiga, dari benda-benda anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Tubuh kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya bersaksi atas apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Ya, jadi sudah ada 3 tuh saksi itu. Yang keempat, ya, Nabi pun akan bersaksi. Ya. Nabi bersaksi bahwa ajarannya sudah disampaikan melalui Ustadz Anu, melalui Kiai Anu, melalui teman Anu, disampaikan melalui orang-orang yang menyampaikan ajaran Nabi. Nah, dengan 4 saksi itu, kemudian masih ngeyel juga, kayaknya udah nggak mungkin. Udah nggak bisa, apa istilahnya, udah bisa lagi mengelak, gitu, dengan berbagai macam saksi tadi. Nah, dengan demikian, ya manusia akan, iya emang udah layak dapat hukuman, dan dia juga udah layak mendapatkan surga sesuai dengan hisabnya nanti. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dimudahkan, ya, dalam hisabnya, ya, dan dimudahkan dalam proses kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat terakhir, ya, sebelum kita tutup, ada satu hadis, ya, hadis Rasulullah SAW yang ini bisa jadi cara agar kita dimudahkan, ya, dimudahkan urusan kita di hari kiamat nanti atau di hari akhir nanti. Apa hadisnya adalah man nafasa, ya, man nafasa ala qurbatin min qurabid dunya nafasahullahu qurbatan min qurabil akhirah. Barang siapa yang nafasa itu izala atau azala, menghilangkan, ya, satu kesulitan di dunia atau dari kesulitan dunia, siapa yang kita mudahkan? Orang lain, ya. Jadi kalau kita memudahkan, menghilangkan satu kesulitan saja dari kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan kita, menghilangkan kita dari satu kesulitan dari kesulitan yang akan terjadi pada hari kiamat atau hari akhiratan. Nah, jadi kalau satu kesulitan kita bantu, itu Allah cabut satu kesulitan di akhirat nanti. Berarti kalau banyak kesulitan yang kita bantu, maka Allah pun juga akan banyak menghilangkan kesulitan kita di akhirat nanti. Nah, itu, ya, gambaran Nabi ketika kita ingin mendapatkan kemudahan di akhirat nanti, yaitu dengan cara menghilangkan kesulitan orang lain ketika di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah man satara musliman satarahullahu fi yaumil qiyamah. Ya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi juga aib kita di hari kiamat nanti, di hari penghisaban nanti. Nah, jadi aib kita kan banyak nih. Ya, menutup aib itu bagaimana? Maksudnya gini, ketika kita tahu teman kita melakukan maksiat, tapi dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak usahlah kita cerita-cerita ke yang lain. Oh, itu tuh si A tuh melakukan ini, melakukan itu, tuh. Apa tujuannya? Mendingan kita nasihati, ya, kita selamatkan dia, ya. Bukan menceritakan aibnya kepada orang lain, gitu, ya. Nah, kecuali ada beberapa hal yang memang kita boleh, ya, mengungkapkan aib seseorang. Ketika aib itu, kalau kita tidak ceritakan kepada orang lain, itu akan membahayakan orang lain, ya. Misalkan orang ini, ya, sudah terkenal dengan
upaya menipunya. Nah, sering nipu. Nah, maka kita ceritakan kepada orang lain, hati-hati dengan orang ini. Nah, orang ini suka menipu. Banyak korban-korbannya. Itu boleh kalau itu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan doror. Dengan kemudorotan yang akan timbul kalau kita tidak ceritakan kepada orang lain. Ya, ini akan bisa menimpa orang lain. Ya, orang lain misalnya kena tipu. Ya, kita tahu nih, orang ini sedang bermuamalah dengan si A. Si A itu teman kita. Nah, kita nggak ngasih tahu, akan jangan buka-buka aib gitu. Ya kasih tahu aja. Karena itu problem itu. Kalau tidak dikasih tahu, kasihan teman kita. Dia bisa kena tipu, ya, kena bahaya dan sebagainya. Nah, itulah beberapa adab ya daripada bermuamalah dengan orang lain. Baik. Demikian karena sudah jam 10 lewat ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Jadi intinya pembahasan kita pada hari ini adalah konsepsi akidah. Konsep akidah dalam Islam itu tadi sudah dibahas dengan insya Allah dengan jelas ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kalau tidak mengerti juga bisa ditanya. Silakan. Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa diketik di kolom chat atau open mic karena sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan. Sambil nunggu Tat, mungkin saya coba tanya. Belajar ilmu agama Islam ini kan wajib ya bagi setiap muslim ya. Hukumnya wajib fardu ain gitulah ya. Betul ya Tat ya? Nah, jadi yang saya temui di masjid di komplek itu sampai sekarang itu ada dua kelas bahasa Arab gitu ya. Yang satu ya nggak usah saya sebutkan lah. Yang satu mungkin Ustadz A, yang satu Ustadz B gitu ya. Saya sih ikut dua-duanya, tapi ketika saya tanya yang di salah satu kelas itu kamu nggak ikut yang ini, nah, beliau menjawab, oh, yang di kelas A saya tanya, kamu kok nggak ikut bahasa Arab di kelas B? Intinya itu ya teman saya yang ikut kelas bahasa Arab di kelas A ini dia mempunyai prinsip kalau di kelas B itu sanad keilmuannya itu nggak jelas, bisa dibilang gitulah. Padahal yang saya tahu yang ngajar di kelas A dan kelas B itu sama-sama di LPIA ya, di LIPIA gitu ya, susunan lulusan LIPIA. Tapi ini jamaah ini kok mempunyai pandangan seperti itu. Apakah memang harus begitu, Tat? Maksudnya kita belajar dengan guru ngaji siapa, dengan ustadz siapa, itu harus keilmuannya harus jelas ke atas sampai dengan Rasulullah atau gimana? Apakah itu hanya bentuk kehati-hatian atau gimana? Ya, baik. Memang ada panduan ya dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau tuh kasih panduan tentang cara kita menuntut ilmu, cara kita belajar. Sebentar saya cari kaidahnya ya. Intinya memang kalau kita ingin belajar agama dengan benar dan baik, itu harus memiliki guru, ya. Harus punya guru tuh. Gak bisa hanya belajar dari YouTube, Tat ya? Ya, tidak cukup dengan dari YouTube atau baca buku sendiri atau baca kitab sendiri. Karena khawatir yang mengarahkan itu adalah setan. Karena kesimpulan-kesimpulan itu kan kadang-kadang tidak hanya dari ilham gitu ya. Kadang-kadang dari setan misalkan. Kesimpulan-kesimpulan apa yang kita baca. Maka perlu ada guru. Ya, bagusnya itu metode yang bagus untuk belajar itu metode talaki. Talaki itu ada bukunya. Ya, kita pakai berbasis buku. Makanya saya sarankan kalau ngaji pakai buku itu. Atau pakai kitab gitu. Biar kita punya pakai punya referensi gitu. Dari mana kita bisa tahu dari kitab ini, dari buku ini. Nah gitu. Jadi dan bukunya itu ditalakikan, kita bacakan. Kan metode halakoh gitu kan kita begitu tuh. Iya. Sebenarnya hal itu kan dibaca dulu sama peserta bahasa Arabnya, baru disarah oleh gurunya. Ya. Nah, itu cara belajar yang tepat tuh begitu. Itu tradisi ulama dulu. Sampai sekarang itu di Al-Azhar masih begitu itu. Ya. Di Al-Azhar Mesir itu masih begitu, dibaca dan seterusnya. Jadi yang pertama guru, yang kedua adalah metodenya metode talaki. Yang ketiga adalah memang yang lebih utama itu adalah bersanad. Walaupun ini bukan syarat mutlak ya.
Tapi para ulama agar kita bisa memastikan apa yang disampaikan itu tepat dan benar, harus punya sanad. Sebentar saya cari kaidahnya dari, saya lupa ya. Tapi itu dari Imam Syafi'i yang yang mengarahkan kita bahwa kita itu harus punya sanad. Ya. Nanti saya share di grup ya. Boleh, Bang. Jadi artinya memang nggak salah tadi ya kalau dia punya prinsip seperti itu gitu ya. Iya, memang. Saya pilih yang ini aja karena sanad keilmuannya lebih jelas gitu ya. Sedangkan Ya. beliau kan ini ya itu pendapat subjektif tapi ya itu hak beliau gitu kan. Kalau saya sih kedua-duanya. Ya, dari sisi bahwa harus bersanad iya, Pak. Tapi dari sisi dia punya sanad atau tidak harus ditabayun dulu. Iya. Kadang-kadang kan kesimpulan jamaah aja itu kan, itu nggak punya sanad tuh, sanadnya nggak jelas. Tapi kita belum pernah tabayun kepada si ustadznya misalkan, apakah betul ustadznya nggak punya sanad? Kan tentu ustadz ini bisa ngajarin bahasa Arab kan dia belajar sama guru. Iya. Gurunya pasti belajar lagi sama guru lagi yang atas itu. Iya. Nggak mungkin dia bisa bahasa Arab tanpa belajar. Ya, nggak mungkin juga dia bisa tanpa ada gurunya, biasa begitu. Nah, kecuali yang otodidak ya. Kalau otodidak itu khawatir memang. Bagusnya sih ada guru yang ngajarin. Gitu. Ya, jadi intinya memang sanad itu penting. Ya. Di halqa-halqa itu tuh, alhamdulillah tuh kita modelnya kan model begitu tuh. Ngaji kitab. Ya, kita musyrif ini kan nggak bisa ngisi kitab itu kalau dia belum ngaji gitu. Ya. Nah, itu maksud sanad tuh nyambung gitu. Ya. Si A dari siapa, si B dari siapa, terus nyambung ke atas sampai ke gurunya yang nulis kitab misalkan. Jadi otodidak tidak disarankan ya? Ya kalau untuk hanya sebatas tambah pengetahuan, baca-baca buku yang enggak apa-apa. Tapi nanti ketika ada hal yang sifatnya dia tidak mengerti, ya mending ditanyakan sama gurunya. Betul. Kalau baca-baca ya silakan saja, kan banyak baca buku-buku juga bagus juga buat informasi. Tapi perlu dikonfirmasikan, ini benar nggak sih penjelasan ini, punya begini dan seterusnya. Siap. Sekarang Dad. Ada lagi Kang Ihsan? Ini belum ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung Kuis ya. Kuis. Oke. Kuis. Pertanyaan yang pertama, apa definisi akidah yang antum tangkap apa aja itu, Bang? Tadi kan banyak definisi tuh. Apa definisi akidah? Akidah itu apa sih? Kang Wawan. Ya. Dari yang jawab. Kalau di Baresti ini akidah adalah pemikiran menyeluruh tentang kehidupan sekarang, sebelumnya dan kehidupan setelah sekarang gitu maksudnya. Masya Allah, Jamil. Betul. Udah dicatat dulu tadi tuh. Kayaknya udah ketik dulu lah. Kalau di Kompas. Ini kreatif. Ya, sekarang satu lagi, Seth. Yang kedua ya. Terkait dengan apa tujuan hidup di manusia di muka bumi ini. Sebenarnya apa sih tujuan hidup manusia di muka bumi ini? Saya Ustaz. Nah, sesuai dalam Al-Quran, jadi memang tujuan jin dan manusia diciptakan itu untuk beribadah pada Allah. Tanggapan saya. Barakallahu fiikum. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Kang Ihsan. Baik, barakallah dan Baresti bisa menjawab dengan baik. Akhirnya sampai juga kita di penghujung daripada kajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan baca alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair saat jalani. Wa iyyakum.